Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau coba ya berapa rendemen nut ini mau kita buat. Kita ambil intinya ya, inti sawitnya. Ini 1 on, kita coba ya skala kecil dulu. Nah, ini 1 on mau kita coba, kita pecahin manual aja. Nanti intinya berapa on intinya ya jadinya. Oke, cikidoy. Untuk karnelnya itu kita buat rata-rata 45% untuk karnel. Ini telah 40% lah untuk jadi intinya. Ini karnelnya jadi 40% untuk rata-rata. Ini kalau kita ngolah buah dura ya. Jadi sisanya itu cangkang. Jadi kalau bos-bosku ngolah buah dura, utamakan pengolahan nut ya, karena kalau oke ya, jelas ya, ini hampir 50% sih. Kita buat rata-rata aja itu 40%. Jadi kalau kita ngolah nut itu cangkangnya sekitar 60%, cangkangnya yang jadi nut itu 40%. Nah, tinggal dikalikan aja. Kalau kita ngolah 1 ton nut itu jadi karnelnya berapa harganya, dan harga 60% cangkang itu berapa ya. Silahkan dibagi sendiri. Kalau ribet ya jual nut aja itu berapa. Oke ya. Kalau untuk pengolahan karnel itu tadi estimasi apa namanya, pendapatannya ya, rendemennya itu per kilo itu berarti yang jadi intinya atau yang menjadi karnel itu dibuat rata-rata 40% ya. Yang 60% itu cangkangnya. Oke. Nah, sekarang kita mau buat arang cangkang. Mau kita bikin briket. Ya, ini arang cangkangnya 1 kilo ya. Nanti jadi arangnya berapa, setelah itu kita bikin briket ya. Mau untuk bakar apa kita coba dulu. Oke, setelah ini kita open dulu cangkangnya. Ini 1 kilo ya, 1 kilo. Oke cuy, kita proses pengopenan. Coba kita timbang. Kelihatan jadinya 3 on lah, nih bersihnya 3 on. Jadi per kilo itu kalau kita jadikan arang itu menjadi 3 on ya. Cuma kalau cangkangnya bagus mungkin agak lebih lah, cuma paling lebihnya paling 3,5 paling. Itu kalau bakal apa namanya itu, cangkangnya bagus ya, karena ini 3 on lebih ini kan, dipotong sama wadahnya ya. Jadi kalikan sendiri untuk per kilo cangkang itu jadi 3 on arang ya. Kalau dijual cangkang itu lakunya berapa, kalau dijual
arang lakunya berapa silahkan hitung sendiri ya bosku ya. Oke, sekarang kita proses penghancuran arang, mau kita bikin briket ya, kita coba bikin briket. Ini kalau dilihat dari teksturnya ya, arang ini layak ekspor ini karena bagus, karena di open tadi bagus. Sekarang kita proses penghancuran arangnya. Setelah kita tumbuk ya, kita ayak, kita ambil yang paling halus ya untuk bikin arangnya. Oke, setelah ini kita percampuran bahan yang lain. Oke, inilah hasilnya. Setelah ini kita campur sama tepung kanji ya, atau tepung tapioka untuk lemnya. Setelah itu kita cetak dan kita open agar mempercepat pengeringan. Cidoy. Nah, ini tepung kanjinya nanti kita kasih air panas ya, kita aduk sampai agak mengental. Setelah itu kita campurkan ke ayaan arang cangkangnya tadi. Setelah itu proses pencetakannya. Oke, setelah itu kita kasih air secukupnya. Dan diaduk ya sampai agak mengental. Setelah itu kita campurkan ke arang. Oke, ini udah jadi. Nanti kita campurkan ke arangnya ya sampai rata. Untuk takarannya ya, per kilo kita kasih setengah on aja dulu. Kita campur, setelah itu kita aduk. Sebenarnya lebih mudahnya untuk pencampurannya ya, posisi mentah semua, jadi masih berbentuk tepung itu kita campurkan, baru kita kasih air panas. Itu lebih maksimal. Kalau kita pisah-pisahkan, tepung kanjinya kita panasin dulu, itu cepat mengentalnya ya, kurang maksimal. Jadi lebih baiknya posisi masih bertepung itu kita campurkan dulu, kita aduk rata. Setelah itu kita campur atau kita aduk, kita kasih air panas. Oke, inilah bentuknya, udah tercampur rata. Setelah itu kita cetak sesuai bentuk yang kita inginkan dan kita padat-padatkan. Kenapa harus kita padatkan? Agar hasilnya maksimal. Oke, ini jadinya. Setelah itu kita open ya untuk mempercepat pengeringan. Oke, setelah itu kita open ya, kita open dengan suhu 100 ya, selama kita open dengan suhu 100 ya, jangan sampai lebih ya. Kalau lebih nanti briketnya rusak karena terlalu panas, nanti lumer untuk lemnya. Memang lebih baiknya sebelum di open
itu kita jemur dulu, kita anginkan dulu. Kalau sudah keras baru kita open ya, untuk mempercepat pengeringan. Kalau kita jemur kan lama. Oke, setelah ini kita proses pengangkatan dan uji coba untuk pembakaran. Oke, ini sudah kita angkat dan kita dinginkan. Masih panas. Nah, inilah bentuknya. Dan kalau kepengen bagus hasilnya itu satu, waktu pengepresan itu harus padat ya. Kalau pengepresan padat itu nanti hasilnya bagus. Untuk pembakaran juga awet. Kalau enggak nanti di tengahnya nanti kosong kalau enggak padat. Nah, ini kita proses uji coba, mau kita hidupkan. Oke, kita proses pendinginan dulu. Ini kita coba kita hidupkan ya, hidup apa enggak. Nah, itu apinya kelihatan. Nah, itu kalau udah hidup yang lainnya ikut hidup. Cuma yang jadi masalah ini masih ada asapnya ini. Ini tadi saya menghidupkan 10 biji ya. Ini termasuk cukup lama juga ini. Ini mau kita coba kipasin ya. Kita ngidupinnya jam 16.40 tadi ya. Itu udah berjalan 6 menit. Nah, ini kita tunggu ya. Dan kita kipasin berapa lama dia hidupnya. Tuh, dia hidup. Emang harus dikipasin ya bosku. Kalau nggak dikipasin kayaknya agak susah ini. Karena kalau nggak dikipasin asapnya. Ya, kita skip berapa lama dia hidup. Tuh. Berarti inilah keunggulannya. Dia kalau udah hidup, satu dia awet. Yang keduanya harus dikipasin ini kayaknya. Kalau nggak dikipasin berasap ini bosku ya. Saya kurang paham cara pakai briket ini gimana. Jadi bos-bosku ya, atau teman-teman yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Inilah briket dari arang kelapa sawit ya, yang kita uji coba sendiri. Lumayan lama ini bosku. Ini kita pakai 10 biji yang tanggung-tanggung tadi. Ini sudah 15 menitan ini belum mati. Kayaknya bisa jadi setengah jam ini. Coba kita tunggu dulu. Coba kita hitung bosku ya. Per tonnya kita, kalau kita bikin arang itu jadi 300
kilo. Nah, harga arang sekarang berapa? Kali 5.000 aja. Aku nggak 5.000. Itu 1.500.000. Itu kalau cangkang kita bikin arang ya. Kalau nggak kita bikin arang, kita jual cangkang aja, 1.000 kilo kali berapa sekarang kalau diambil di tempat? 700 lah ya. 700.000. Berarti kita punya restan 800.000 bosku kalau dibikin arang ya. Itu kalau sehari kita bisa produksi 1 ton sih, bisa produksi 300 kilo sih lumayan ya. Kita mendapat keuntungan 800.000 itu kalau laku 5.000. Oke ya. Nah, silahkan bos-bosku belajar sendiri di rumah, hitung-hitung sendiri lebih untung mana kita jual cangkang sama kita olah jadi arang cangkang ya. Kalau arang cangkang itu per tonnya jadi 300 kilo. Kalau kita jual cangkangnya aja paling 700 ya diambil tempat, itu 700.000. Oke, cukup di sini dulu pemaparan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.